Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani lan utawi kang kaping pindho. Masih membicarakan fardunya wudu. Wa tsani lan utawi kang kaping pindho iku huslu jami al wajhi iku masui sekabehane wajah. Wa hadduhu lan utawi batese wajah iku tulama baina manabiti sa'ri iku ma barang baina tula dawane utawa ambane iku antarane tukule rambut ar-ra'si rambut sirah waliban umume wa akhiril lihyain lahyin sampai akhire tukule jenggot. Jadi fardunya wudu yang kedua itu membasuh semua wajah. Batasnya wajah itu pokoknya
tukule rambutnya, rambut sirah ya. Bab rambut itu kan banyak ya, bisa rambut kelek, bisa rambut hidung, bisa rambut yang lain ya, tapi di sini dijelaskan sa'rir ra'si yaitu rambut sirah. Holiban umume utawa kaprae. Sampai di mana wa akhiril lahyin yaitu sampai rambut jenggot. Ya, jadi pokoknya inilah kita tahu ini rambut sirah sampai sini ya, terus ke sebelah kanannya ini, sebelah kirinya ini, terus sampai jenggot ini. Nah, bagi perempuan tidak berjenggot ya kira-kira aja ya. Tapi ada perempuan yang berjenggot ya, itu perempuan yang aneh ya, tapi umumnya perempuan ya tidak berjenggot. Wa humalan utawi karone al admani iku balung. Al admani iku balung aladani utawi kang loro mau iku yambutu tukul alihi ing atase balung mau. Jadi ini batas-batas ini kan tetap balung ya, jadi batasnya itu ya. Berarti kalau rambut yang lain itu tidak termasuk di dalamnya. Al asnanis safali kang ono ngingsore jenggot utawa ngingsore rambut liyane, maksudnya rambut sing rambut sirah ya. Dadi yen umpamane kene ngingsore jenggot ke arane dudu wajah. Begitu juga di sini masuk sini ini juga bukan wajah, ke atas juga bukan wajah. Jadi itu batasnya wajah itu ya. Yajtami'u den kumpulaken muqaddamuha utawi kawitane balung sing loro mau bidafni ana ing dalem janggut, bidafni ana ing dalem janggut wa muakhiruhu malan utawi akhire fil uduni ing dalem kuping. Dadi anggar mengisore kue watese janggut, sebelah kue watese kuping. Jadi yang umpamanya di kuping kita itu ada rambutnya, itu bukan termasuk sirah ya. Adalah pokoknya yang namanya wajah ya panjenengan sudah sama-sama mengerti dan sama-sama memahami ya. Wahadahu lan utawi watese rai arduma bainal udunaini ya kue ana ing antarane kuping loro. Wa idza kana lan nalikane ana alal wajhi ngatasé wajah sarun afipun utawi rambut kang ketel kadipun utawa kang kandel wajib maka wajib apa isolul ma'i ngenani banyu ilaihi maring rambut kang ketel, apa kue rambut jenggot apa kue
kudu sampai ngenani ya. Ma'al basaroti sertane kulite. Jadi ari mbasuhi kue sampai kulite kena banyu ya. Tahu kang ono inging sore mau. Wa amma lihyatur rajuli lan anapun utawi jenggote wong lanang al katifati kang ketel bi alam yaral muhatibi kelawan yen ta ora den weruhi apa al-atifi kang jelas apa basaruha kulite mau min khalaha saking umume fayakfi maka cukup huslu dhahiruha iku mbasuh dohire jenggot. Bihila fil khafifati kelawan perbedaan kang ringan. Jadi kalau kita membasuh muka itu diharapkan batasnya adalah rambut. Ya, rambut kalau di bawah itu jenggot, ya jenggotnya sampai kena lah. Untuk sempurnanya itu jenggotnya itu sampai kena air. Ya meskipun tidak secara keseluruhan, ya. Tapi kalau jenggotnya ketel ya dikira-kira, ya. Jadi yang dimaksud itu kan membasuh itu sampai kulitnya. Jadi kulitnya itu sampai terkena air. Jadi kalau hanya rambutnya saja itu belum sah ya. Loh, kalau pamannya rambut jenggotnya itu ketel terus rambut yang ada di tempilingan ini ya ketel ya yang penting dikira-kira kulitnya itu sudah kena. Kalau ketel sekali ya yang penting dohirnya saja ya, pamannya tidak sampai kepada kulit juga tidak apa-apa ya. Jadi yang penting kita dalam membasuh itu ya sing temenanan lah ya, aja mung jabat-jabat ketok ya kayong mung sing penting go macem-macem tok itu jangan ya. Jadi itu yang namanya membasuh muka itu seperti itu. Wasalitsulan utawi kang kaping telu iku husnul yadaini mbasuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Fa illam yakun lahu wa illam yakun maka lamun ora ana lahu iku tetep kadue wong apa mirfaqoni sikut loro tabaro iku den ibarataken qadruhuma kira-kirane sikut loro. Jadi kalau kita punya sikutnya itu kalau membasuh tangan dua itu sampai sikut dua. Loh, kalau ada orang umpamanya tidak punya sikutnya itu bagaimana ya, dikira-kira lah batasnya sikutnya itu sampai di mana ya. Itu masalah bukan ana wong laka sikute ya lempengan ya. Ya dikira-kira batasnya sikut itu di mana ya. Jadi kita jangan mempersulit ya, umpamanya wong orang duwe sikut ya dikira-kirakan itu sikut itu sampai mana batasnya. Jadi itu sikut ya, sikut itu perlu dibasuh. Ya meskipun ini ada banyak itilaf ya, ada yang mengatakan pengertian sikut itu ya yang penting sampai batas sikut itu
Ada lagi yang mengatakan sikutnya itu harus terbasuh, ya. Nah, paling enak apa ya, kita ambil aja yang sempurna sampai sikutnya teles, ya. Jadi membak diroksi, ya, seperti kita ngusap apa sirah juga, ya. Yang penting kita kira-kirakan bisa teles, ya. Termasuk husnul yadaini ilal mirfaqaini itu ya kira-kira, tapi kira-kira yang benar-benar mantap aja. Lawis kira-kiranya kayak dia itu jangan, ya. Jadi kalau ada orang tidak punya sikut, ya dikira-kira saja. Wa yajibulan wajib apa husluma baswi barang alal yadaini ngatasé dua tangan, alal yadaini ngatasé tangan loro, min sa'rin saking rambut, wasil atin lan uci-uci. Ada yang mengerti uci-uci itu apa sih? Ada yang ngerti uci-uci, tahu ngerti mendengar belum ya. Ya nanti saya terangkan. Wa asba'in lan driji, zaidatin tambahan, ya, bukan ana wong jendike ana tambahane kan terkadang ana, ya, ana siwile, ya, itu namanya usbu'in usbu'in zaidah, ya. Wa dhafirin lan piro-piro kuku. Wa yajibulan wajib apa izalatu ma tahtaha, apa izalatu ngilangi ma barang tahtaha kang ana ngisore kuku, mewashin saking rupa kotoran, yamna ukang nyegah usulal ma'i ing tumekane banyu, ya. Jadi kita membasuh tangan itu sampai drijinya, ya, sampai selag-selagane, ya. Terus kita lihat barangkali yang punya kuku panjang, ya, ini bawahnya kuku itu ada kotorannya apa enggak? Kalau ada kotorannya harus dihilangkan lebih dulu, ya. Itu bawahnya, loh, umpamanya di atasnya ya sama, ya. Jadi kalau ada kotoran yang kira-kira menghalangi sampainya air kepada kuku itu disuruh dihilangkan lebih dulu, ya. Ini anak perempuan yang biasa pakai apa itu namanya pitek, iya, itu hati-hati, ya, diusahakan cari piteknya itu pitek yang kira-kira bisa tembus air, ya. Utawa yen ora ya ora apa-apa, ora apik kayak kue kok, ya. Jadi kalau umpamanya ada, ya cari piteknya pitek yang tembus air. Kalau umpamanya tidak tembus air itu sangat membahayakan. Bisa jadi wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah itu berarti sholatnya tidak. Dasarnya apa? La sholata liman lam yatawaddo, tidak sah sholat seseorang bagi orang yang tidak berwudu. Artinya tidak berwudu itu bisa jadi wudu tapi wudunya tidak benar, itu menjadikan sholatnya itu tidak sah, ya. Dah, ini saja dulu, ya, pembahasan kita tentang wudu. Nanti kita lanjutkan. Sekarang waktunya saya buka pertanyaan, ya. Barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, atau mungkin para santri, ya. Silahkan lewat WA ataupun langsung telepon, insya Allah akan saya terima. Itu pun kalau kebetulan saya bisa jawab, kalau tidak bisa ya nanti. Silahkan Mas
Mas Ejang untuk ngatur pertanyaan atau tanya jawab yang yang saya buka pada kesempatan ini. Monggo. Ya, bagi para pendengar dimanapun Anda berada, 88.1 Darussalam FM mendengar studi rupakan di acara KHI pada malam hari ini. Seperti biasa, beliau Abah Yai Jamil Muslim memberikan kesempatan untuk para pendengar yang masih bingung tentang perihal agama apa atau apa. Silakan dipertanyakan melalui nomor 0821 2000 7881. Saya ulangi 0821 2000 7881. Itu bisa juga dengan lewat WA-nya Abah Yai 0815 6625 691. Monggo bagi para pendengar yang ingin bertanya perihal masalah agama atau yang lainnya bisa langsung menghubungi nomor radio yang telah disebutkan tadi. Monggo bapak-bapak ibu-ibu bisa langsung telepon, bisa. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan bapak-bapak ibu-ibu, monggo. Belum ada, putus. Ada, ya. Halo Pak. Ya, halo juga. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari kawasan Margasari, Pak Yai. Bapak siapa namanya? Putra Kelana. Putra Kelana. Ya, ini sedang mau nanya soal ini kan soal agama ya, Pak. Saya tuh mau nanya soal kumpulan yang namanya Jamiah Tahlil ya. Tahlil itu misalnya dari rumahnya itu berangkat ya, terus enggak berwudu dulu, terus di kumpulan itu kan macam-macam kalimat-kalimat yang mengenai agama, contohnya tahlil sampai ya, apakah itu doanya sah atau bagaimana? Nah, itu hukumnya bagaimana, Pak? Ya, misalnya Ya, saya monggo. berdoa, aku nggak berwudu dulu dari rumahnya, kan biasanya kan ada kumpulan yang ada tahlil, Pak. Contohnya di mata perempuan apa-apaan, kan di rumahnya nggak berwudu, terus di situ ada tahlilan semacam itu. Itu bagaimana kira-kira doanya sah atau enggak? Terima kasih Pak, mohon penjelasan. Assalamualaikum. Ya, Mas Ejang di ini yang singkat, monggo. Ya, untuk tadi Putra Kelana dari daerah Margasari bertanya Bah seperti ini, jika kita datang dari rumah setelah itu ke pengajian-pengajian seperti Jumatan atau Rebuan atau Selasaan seperti itu di rumah seseorang dan kita membacakan doa tahlil bersama seperti itu apakah nanti doanya itu termasuk sah atau tidak, seperti itu Pak? Ya. Jadi apa yang ditanyakan, siapa yang tanya namanya tadi, Mas Ejang? Mas Putra Kelana Pak. Mas Putra Kelana Nggih. dari Sutra Pranan ya. Nggih. Iya. Jadi menanyakan tentang tahlilan, ya begitu. Tolong tadi kurang jelas tahlilan gimana? Tadi bertanya, jikalau kan ada di desa-desa pengajian seperti Jumatan atau Rebuan atau Kemisan seperti itu iya. yang membaca tahlil bersama dan kita ikut ke situ, ke rumah itu dan kita membacakan doa bersama, apakah itu doanya termasuknya sah atau tidak Pak? Seperti itu pertanyaan. Ya, yang namanya doa itu sah-sah saja ya, apalagi dibarengi dengan tahlilan. Ya, wong doa tanpa tahlilan, umpamanya kita di hutan ya, terus kita
berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya diberi pertolongan karena saya tersesat, itu bisa ya. Jadi bisa, apalagi dia dibarengi dengan tahlilan. Tahlilan itu kan menyebut asma Allah ya, halala ya, tahlilan ya, itu sah ya. Mungkin tanya tak sampai apa tidak, insya Allah sampai. Dan para ulama itu sepakat bahwa doa yang disampaikan oleh muslimin muslimat kepada mereka yang telah meninggal dunia itu sampai ya. Jadi kita yakin aja ya sampai. Dan kalau kita kepengin dasarnya ya banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu masih sugeng itu sering mendoakan para arwah di makam ataupun di luar makamnya. Itu Rasulullah sendiri ya. Bahkan kalau diterangkan dalam satu hadis itu seminggu sekali itu beliau datang ke makam yang namanya makam baki untuk mendoakan mereka yang telah meninggal dunia yang dikubur di makam baki, dan masih banyak yang lain. Demikian ya. Monggo barangkali ada yang lain yang mau menanyakan sesuatu, monggo. Assalamualaikum. Jadi masih begini Pak, orangnya itu tidak berwudu dulu, maksudnya nggak ambil wudu dulu dari rumahnya. Nah itu apakah sah apa enggak doa-doanya begitu Pak? Ya saya berangkat dari rumah ya, terus tidak berwudu dulu. Nah, terus di rumah itu kan diadakan jamiah rutin misalnya ya. Terus ada tahlilan, ada yasinan, kan semuanya yang berangkat itu nggak ambil wudu dulu, maksudnya begitu. Oh begitu. Itu sah apa enggak? Terima kasih. Ya itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang namanya doa itu berwudu ya lebih baik, tidak berwudu tidak apa-apa. Sebab yang namanya wudu itu kan syarat untuk ketika kita mau sholat, mau tawaf, dan ketika kita mau membaca Quran. Bahkan khusus untuk membaca Quran itu ada ikhtilaf, ada perbedaan. Ada yang mengatakan tidak wudu pun tidak apa-apa. Tapi Syafi'iyah ya, kita sepakat Syafi'iyah itu pendapatnya kalau kita membaca Quran itu dengan wudu. Jadi kalau doa itu tidak wudu ya tidak apa-apa. Tapi kalau berwudu ya lebih baik. Begitu Mas ya. Monggo yang lain barangkali ada ya. Ya, bagi para pendengar Radio Darussalam FM dimanapun Anda berada, silahkan yang ingin bertanya kepada beliau Abu Ejaan Muslim MSI, silahkan langsung hubungi nomor 0821 2007 881 0821 2007 881. Monggo yang lain. Sambil menunggu yang lain, silahkan tadi dari santri putri ya diteruskan ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Desika Najwa Fauzi dari Jati Bogor, Suradadi, Babadekaken. Misalkan kan enten orang yang mempunyai penyakit kaki, contohnya cantengan. Nah, sesuai anjuran dokter kan tidak boleh terkena air terlebih dahulu. Tapi kan di sela-sela kuku kakinya mungkin banyak kotoran-kotoran yang kita juga nggak tahu spesifiknya. Itu gimana Pak cara wudhunya yang benar, yang seharusnya? Penyakit apa tadi ya? Cantengan. Cantengan. Iya. Jadi kudiken akhirnya ning jentik namanya cantengan ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi untuk kaitannya dengan hal-hal yang darurat
ya seperti tadi. Itu bagaimana cara membersihkannya. Yang penting panjenengan itu melihat atau berusaha membersihkan. Adapun kelihatannya sudah bersih tapi nyatanya tidak bersih, yaitu urusan lain. Yang penting umpamanya ada kotoran, langsung dibuang dulu. Kalau umpamanya dibuang kangelan, nanti kalau dibuang dengan cara kasar akhirnya timbul menjadi sakit, itu bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Islam itu gampang kok ya. Yang penting kita jangan mempermudah ya. Jadi bisa saja ya, nggak apa-apa ya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Fatwi Arianti dari Arjosari Kidul, Adiwarna. Mbak, saya mau bertanya, seumpama kan kita berjamaah semuanya perempuan, imamnya kan perempuan, lalu imam itu kelihatan auratnya seumpama kakinya, lalu imam itu tidak menyadari, tetapi makmum itu ada yang sadar melihat bahwa aurat imam itu kelihatan, itu bagaimana Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jamaah ya, terus imamnya kebetulan auratnya kelihatan ya. Itu bagaimana sikap makmum? Sikap makmum ya memberi peringatan. Artinya memperingatkan itu ya biar beliau ingat. Loh, kalau umpamanya kok tidak diingatkan, kok tetap tidak sadar, itu bagaimana? Yaitu kalau memang tidak sadar ya tidak apa-apa, tapi makmum itu berhak mengingatkan ya. Cara mengingatkannya itu bisa menggunakan kata subhanallah, bisa, atau umpamanya subhanallah sekali belum paham, belum sadar, diulangi sampai 3 kali, atau dengan tepuk tangan ya. Loh, kalau tepuk tangan kan angel ya, panjenengan apa ngeplak kempol apa ya biar imam itu sadar. Makanya seperti itu ya, bolak-balik saya sampaikan, imam itu harus orang yang mengerti, imam itu harus orang yang paham tentang fikih ya, sehingga kalau umpamanya ada kejadian seperti itu diingatkan ya cepat paham dan cepat merubahnya ya. Loh, kalau umpamanya tidak sadar sampai salam ya sudah, nggak apa-apa, itu urusan lain ya. Itu insya Allah Allah akan memaafkan ya. Kalau umpamanya kurang mantep ya Anda mengingatkan, enaknya yuk kita ulangi saja sholatnya, seperti itu kalau waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya sudah tidak ada ya insya Allah dimakfu atau dimaafkan oleh Allah ya. Ya, terima kasih. Monggo satu lagi untuk perempuan. Ayo, itu belakang. Melinda, kayaknya mau tanya, ayo. Hobipah ya, Hobipah dikasih mic-nya sama Hobipah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nurul Afifah dari Bekasi. Saya ingin bertanya, semua Mbak, kita tuh sholat berjamaah di aula, terus imam itu ada 1 rakaat yang terlupakan gitu kan, pasti kan nanti di terakhirnya kan ada tambahan sujud gitu, tapi dari diri kita sendiri itu masih merasa ragu gitu, kayak ini sah atau tidak gitu. Itu lebih baik sholat tersebut kita ganti dengan sendirinya atau tetap pada ikut imam tadi, seperti itu. Jadi kalau begitu keadaannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, dak maya ribuk ila malaya ribuk, hilangkan rasa mangmang atau rasa ragu untuk menuju tidak ragu,
Kalau dibuat seperti itu nggak bisa ya, kalau waktunya masih ada sendirian, ya ngulangi sendirian, ya, seperti itu, ya, gampang lah, ya. Oke, terima kasih 3 orang dari perempuan sudah, silahkan itu mic-nya dipindah Wal. Laki-laki atau kamu langsung tanya aja, ayo. Ya Sophie, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sofyuddin dari Pangkah. Izin bertanya, Pak. Ya, Bagaimana jika kita selesai sholat, tetapi baru menyadari bahwa wudhu kita belum atau tidak sempurna? Bisa dari ada bagian yang belum terbasuh dengan benar maupun kotoran-kotoran yang belum dihilangkan. Apakah wajib mengganti sholatnya atau tidak, Pak? ya. Jadi begini, kalau terjadi seperti itu, ya, sholat sudah selesai baru ingat tadi saya wudhunya kok tidak membasuh muka umpamanya, ya, umpamanya sopi linglung, ya, saya kok wudhu belum membasuh muka, ya. Ingatnya itu sholatnya itu sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah, cuma kalau masih ada waktu seyogianya diulangi lagi, ya. Jadi kalau masih ada waktu, tapi kalau waktunya sudah tidak ada ya sudah, itu namanya, yang namanya lupa itu kan ya lupa darurat, tidak apa-apa, ya. Monggo yang lain untuk Putra, ya. Hoji, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzi dari Selawi, tapi maaf agak melenceng dari pembahasan kali ini. Gak apa-apa, ya. Izin bertanya Pak Yai, bagaimana cara kita menghadapi imam sholat yang terlalu cepat? Misalkan kita masih membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Kita baru membaca bacaan i'tidal, imam sudah sujud. Sedangkan di dalam sholat tumanina itu diwajibkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada imam seperti itu, ya, yang penting ikuti aja dulu, ya. Nanti memberi peringatannya nanti, Mas. Kalau ngimami jangan gugup-gugup, saya nggak nyandak seperti itu, ya. Tapi kalau waktu sholat ya jangan mengingatkan. Lagi sholat terus, Mas, dari sholat aja kecepatan, ya batal kabeh kok, ya. Imamnya jengkel pisan, apa kon ngerti apa, ya. Jengkel, akhirnya imamnya jengkel, kon yang ngetaken jadi batal kabeh. Jadi ikuti aja, ya. Ya belajar cepet, ya. Baru nanti setelah selesai diingatkan, ya. Paham? Ya. Monggo satu lagi, dan sebelum satu, ya, barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau WA atau SMS, silahkan, ya. Atau mungkin langsung. Monggo Mas Ejang, ada WA apa enggak? Monggo. Ya, untuk para pendengar 88.1 Darussalam FM udah dengar sudah dilaporkan. Bagi yang ingin bertanya silakan langsung hubungi nomor 0821 2007 881. Saya ulangi lagi, 0821 2007 881. Silakan melalui via WA bisa, melalui via seluler bisa. Silakan Bapak Ibu yang masih bingung masalah perilaku agama apa atau apa, silahkan ditanyakan pada beliau, Abah Yai Jam Muslim MSc. Ya, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan lagi, monggo. Lewat WA atau langsung, ya. Sambil menunggu WA dari bapak-bapak, ibu-ibu, tadi Mas Aan mau monggo diteruskan, ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taklifi Khairul Anwar dari Pagar Barang. Saya mau bertanya, Bah, apabila kita sudah berwudu terus lupa dengan wudunya masih atau enggak, terus berniat mau berwudu lagi tapi disertai dengan keraguan masih atau enggak, apakah sah wudu kedua sedangkan wudu pertama belum berhadas atau belum batal, Bah? Wassalamualaikum Yang warahmatullahi wabarakatuh. ditanyakan apanya itu? Waalaikumsalam. Yang ditanyakan apa? Apakah wudhu yang kedua itu masih sah atau enggak, Bah? Sedangkan wudhu yang pertama belum batal, Ya, gitu, Bah. ya sah-sah saja ya. Wudhu pertama, kedua, ya ketiga itu sah-sah saja. Tapi wudhu yang kedua itu diniati dengan sama keraguan bahwa itu masih atau enggak. Ya. Ya kalau ragu ya tidak sah ya. Jadi makanya keraguan itu kan harus dihilangkan. Kalau ragu-ragu baik wudhu ataupun sholat itu menjadikan tidak sah ya. Itu saja ya. Jadi rumusnya hanya itu. Kalau tidak sah ya, tidak mantap, ragu-ragu ya tidak sah ya. Demikian ya. Ada enggak Mas Ejang? Monggo. Kalau enggak ada ini waktunya sudah habis. Monggo. Boten enten, Bah. Ya. Ya, terima kasih. Kalau belum ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu ya pertanyaan yang ditanyakan pada malam hari ini ya, kami tunggu mungkin hari Ahad yang akan datang. Tapi hari Ahad kan kita sudah harlah ya. Jadi hari Minggu yang akan datang kita prei ya, karena kita mau memperingati peringatan harlah Pondok Pesantren Darussalam yang ke-28. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Dan yang terakhir, perlu saya umumkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, monggo, insyaallah mulai malam Jumat ya, berarti tanggal 10 apa tanggal berapa? Jumat 10 ya. Nah, malam Jumat tanggal 9 malam 10 itu harlah sudah dimulai, yaitu diawali dengan kegiatan wayang santri yang akan dipentaskan oleh Ki Dalang Haryo, putranya Ki Entus Susmono almarhum ya. Terus nanti malam Sabtunya itu ada Al-Muqarrabin ya, hadroh dari Kendal ya. Terus bersama pengajian kiainya dari Jakarta ya. Terus nanti siangnya, Sabtu siang sekitar jam 9-an itu ada pawai ta'aruf ya, insyaallah meriah ya. Dan malam minggunya ada apa itu, kalau Mbak Vivi itu namanya apa? Pentas apa gue? Apa? Perform gue apa? Ya pokoknya bisa diarani konser, bisa diarani pentas, bisa diarani apalah ya. Jadi ada Mbak Vivi apa Vivi ya. Biasanya populer apa? Pepe ya, asal aja Pepe ya, Pepe tak panas ya. Pepe Zulfikar dari Surabaya ya. Terus nanti siang minggunya ada pengajian dan ada khotmil Quran, yang pengajiannya akan diisi oleh panjangane Bapak Kiai Haji Mustafa Akil dari Cirebon. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat ikut memeriahkan kegiatan harlah Darussalam yang ke-28. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mendaftarkan umroh ya bersama dengan saya, nanti silahkan segera mendaftar dengan syarat KTP, KK dan surat nikah semuanya fotokopi saja dulu ya. Nanti aslinya ketika
foto di Pemalang buat paspor. Adapun biayanya hanya 30 juta. Demikian beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warzuqna tibaa wa arinal batila batila wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.